Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV. Jadi di kesempatan kali ini teman-teman ya, kita akan men-unboxing lagi sesuai thumbnail kita. Kita akan men-unboxing salah satu OLED TV terbaru dari Sony di tahun 2023 ini teman-teman ya. Berukuran 55 inch dengan seri XR55A ya, 80L. Jadi kalau untuk OLED itu serinya itu A ya, bukan X. Nah, di sini kita bisa lihat ini dia tampilan dari TV-nya. Dan seperti biasa di sini kita akan unboxing dan nanti kita akan sedikit review apa saja sih yang menjadi kelebihan atau istilahnya penambahan fitur dari seri OLED TV terbaru dari Sony ini. Tapi sebelum video dimulai, jangan lupa untuk kalian terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja ke video unboxingnya. Sebelum kita masuk ke video unboxing, kita review dulu untuk segi tampilan kardus dari TV OLED Sony ini, teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat, ini dia tampilan kardusnya. Tampilannya hampir sama dengan seri-seri biasa pada umumnya, teman-teman ya, dengan kardus coklat, ada lambang Sony, ada lambang TV depannya, dan ada beberapa fitur yang dicantumkan di kardusnya. Di sini kita bisa lihat fitur-fiturnya, ada Bravia XR dengan seri OLED, kita bisa lihat ya. Dan untuk gininya, tipenya dia dengan seri A80L berukuran 55 inch. Dan prosesor juga ada dijelaskan dan masih jelas menggunakan XR prosesor, yaitu prosesor unggulan atau prosesor seri tertinggi ya dari Sony. Jadi Sony itu mempunyai dua jenis prosesor, diantaranya ada X1 dan XR ya yang paling tinggi. Oke, kita bisa lihat di tampilan bagian depannya. Dan untuk ketebalan kardus dari bagian samping kurang lebih seperti ini. Tidak terlalu tebal ya. Di sini kita bisa lihat ini fitur-fiturnya dengan tipe ukurannya, ada OLED juga. Ini ada nomor seri di sini. Nah, ini dia tampilannya dari samping. Dari atas kurang lebih seperti ini. Kita bisa lihat ada label Sony Bravia XR OLED. Lagi ada tulis dengan A80L. Dan ini cara-cara unboxing dari TV-nya agar tetap awet ya. Di sini ada XR OLED kontras booster, semua dijelaskan di sini. Nanti kita akan kupas semua ketika kita review lengkap TV dari Sony terbaru ini. Oke, jadi itu tampilan kardusnya dan sekarang kita lanjut unboxing untuk OLED TV dari Sony ini. Pertama di sini kita bisa lihat jelas untuk Sony ciri khasnya menaruh kelengkapannya di bagian atas semua ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada satu paket untuk kakinya. Kita bisa lihat tampilan kakinya kurang lebih seperti ini. Dengan 3 setup ya, 3 settingan ketinggian dari kaki TV-nya. Kita bisa lihat ini dia tampilan kakinya. Di sini sudah dilengkapi semua. Di sini untuk penutup ya, penutup bagian belakang. Nah, kalau seri OLED dia jelas di bagian port inputnya dia ada penutup seperti ini. Jadi untuk menghalangi debu atau apalah masuk ke dalam port inputnya. Sangat lengkap. Di sini juga terdapat untuk kelengkapan seperti remote, kabel power. Nanti kita akan cek semua ya apa saja kelengkapan dari TV ini. Kita akan bongkar dulu ya. Dan di sini ada kakinya lagi satu. Jadi mendapatkan 2 kaki ya. Ini dia kelengkapannya kurang lebih ini dia. Seperti ini. Oke, sekarang kita akan bongkar dan kita akan lihat kelengkapan apa saja yang ada di dalam plastik ini. Sip, langsung saja kita mulai. Oke, jadi kurang lebih ini dia kelengkapannya teman-teman ya. Yang pertama itu ada penutup untuk port inputnya. Di sini juga ada 2 kaki. Satu set ya. Dan di sini untuk kelengkapan di bagian plastiknya tadi. Yang pertama itu ada kabel power, ada remote dengan seri terbaru, nanti kita spill juga. Di sini untuk bracketnya ada kartu garansi dan punya baterai juga ada. Buku manual juga udah tersedia di sini, semua komplit ya, serta untuk pemasangan TV-nya sudah ada petunjuk semua di sini. Oke, jadi ini dia full kelengkapan dari TV-nya. Sekarang kita akan unboxing langsung untuk TV-nya ya. Oke, jadi ini kita udah unboxing ya dari kardusnya dan kita sudah buka kardusnya di tampilan pertama. Kita bisa lihat di sini dia sudah terbungkus plastik seperti ini. Dan tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini dia tampilan dari TV OLED TV terbaru dari Sony ya di seri A80L. Kita akan buka dulu. Dan kita bisa lihat. Jadi feel pertamanya kurang lebih seperti ini. Tampilan dari OLED di A80L. Kita bisa lihat. Nah, dari segi tampilan samping, ketebalannya seperti ini ya. Jadi sangat tipis. Tapi untuk mesin tetap ya agak lebih tebal ya. Ini untuk menjamin juga untuk sirkulasi udaranya agar tetap terjaga, agar TV juga tidak gampang overheat ya. Jadi istilahnya TV dengan tampilan agak istilahnya kemung gini teman-teman ya, atau tebal gini, istilahnya itu bukan minus teman-teman. Jadi itu menjamin sirkulasi TV agar TV tidak gampang overheat juga teman-teman ya. Jadi untuk TV terlalu tipis, mungkin terlalu slim tuh menurut saya sih juga kurang oke ya, karena ketika panas pun
sirkulasi panas itu tidak bisa keluar sih, itu sih menurut saya. Dari sini kita bisa lihat ini dia tampilan dari bagian belakang TV-nya. Kita bisa lihat dengan tampilan kotak-kotak seperti ini, ada mounting bracket juga di belakangnya. Jadi TV ini bisa kalian bracketkan, ditempel di tembok ya. Dari segi port di sini juga lumayan lengkap. Saya akan nyalakan lampunya dulu. Ya, kita lihat apa saja sih kelengkapan dari portnya. Di sini juga kita bisa lihat. Yang pertama itu ada dua slot untuk USB, yaitu USB standar dan USB 3.0 yang warna biru itu teman-teman ya. Optikal juga udah ada, headphone jack, RCA juga udah ada, dan di sini ada 4 slot untuk HDMI. Di antaranya di HDMI 3 dan 4 dia sudah support dengan HDMI 2.1 4K 120 Hz teman-teman ya. Ini dia dua di sini. Nah, di bagian bawahnya juga ada koneksi internet menggunakan kabel atau LAN dan ada untuk colokan kabel antena. Jadi TV ini support juga dengan siaran digital teman-teman ya. Jadi kalian bisa langsung konekkan antena kalian tanpa menggunakan setup box lagi. Oke, itu untuk bagian belakangnya. Sekarang kita coba cek untuk kabel listriknya. Di sini kita bisa lihat di kabel listrik dia sudah menggunakan plug and play, alias kalian bisa cabut dan pasang dan tidak menempel permanen di bagian TV-nya. Oke, jadi kita bisa lihat tampilannya di bagian belakang. Dan di sini juga kita bisa cek tampilan layar juga sangat tipis ya. Dan full frame, jadi tidak ada frame lagi yang menonjol di bagian CCTV-nya karena sudah menggunakan OLED TV ya, atau organic LED. Oke, sekarang kita akan buka TV-nya dan kita akan cek tampilan layar dari TV-nya. TV-nya kita sudah posisikan tidur seperti ini karena kita akan pasangkan kaki TV-nya ya. Di sini kita bisa lihat ini dia tampilan bawah dari TV-nya. Di sini kita bagian bawahnya kita bisa lihat full. Ini dia tempat kakinya, dia tidak menggunakan skrup lagi, jadi kalian tinggal klepkan saja dan lepaskan. Dan di sini di bagian bawahnya dia ada dua pengaturan ya. Yang pertama itu ada untuk gini, voice mic ya, mic voice-nya. Jadi kalian bisa melakukan perintah suara tanpa remote, tinggal slide ke bagian kanan ya, atau on kan untuk mic di dalam TV-nya. Perintah suara sudah bisa digunakan. Di sini juga ada tombol on off secara manual dan ini ada lubang speaker juga. Dan untuk TV di seri OLED ini speakernya itu berada di dalam layar teman-teman ya. Jadi ketika mungkin ada objek-objek yang berjalan, dia akan mengikuti istilahnya ke kiri, kanan ke kanan, atau istilahnya 3D surround teman-teman ya. Atau lama lainnya lagi di Sony Acoustic Multi Audio. Nanti kita akan coba dan tes ya seperti apa kualitas suara TV dari OLED ini. Sip, langsung saja kita lanjut. Saya review lagi, ini dia kelebihan lagi dari TV OLED Sony di seri A80L teman-teman ya. Untuk kakinya bisa di-adjust sebanyak 3 level ya untuk tingginya. Jadi kalian bisa posisikan lebih tinggi atau lebih pendek, menempel dengan istilahnya meja ya, jaraknya. Jadi kita bisa lihat ada 3 lubang di sini yang kalian bisa fungsikan TV-nya di spek tertinggi atau yang lebih rendah. Oke, sekarang kita akan pasang untuk kaki TV-nya. Di sini kita langsung saja paskan untuk kakinya. Kita bisa lihat di sini lubangnya dan kalian posisikan dan tinggal dorong ya ke posisi yang pas. Nah, ini motifnya di sana. Coba kita paskan dulu antara kiri kanan TV-nya. Kita coba dulu ya. Otomatis kakinya akan terpasang seperti ini. Untuk bahan kakinya di sini dia menggunakan sepertinya logam teman-teman, jadi jauh lebih tebal dan lebih kuat dibandingkan dengan seri sebelumnya. Oke, itu tampilan kakinya kurang lebih seperti ini. Dan sekarang kita akan berdirikan untuk OLED TV Sony ini teman-teman ya. Oke, jadi kurang lebih ini dia tampilan TV dari OLED Sony ya di seri A80L ini. Ini dia tampilan TV-nya ketika kita sudah install seperti ini ya. Ini dia posisi TV OLED dari seri Sony XR55A80L ini. Tampilannya sangat tipis dengan settingan OS Google TV. Jadi di sini dia belum terinstall untuk aplikasinya teman-teman ya. Mungkin nanti saya akan tunjukkan juga sedikit kualitas gambar dari TV ini. Di sini dari segi samping sudah saya review juga, dia sangat tipis tampilan TV-nya. Nah, dia menggunakan panel OLED, jadi dia tidak menggunakan backlight lagi teman-teman ya, alias dia per titik lampunya menghasilkan cahaya sendiri, sehingga mampu menghasilkan kontras dan brightness jauh lebih baik dibandingkan seri yang menggunakan LED standar pada umumnya. Di sini kita bisa lihat tampilan belakang dari TV-nya menggunakan desain kotak-kotak dengan tampilan kotak seperti ini, dan portnya juga lumayan lengkap. Saya sudah jabarkan tadi menggunakan HDMI 2.1 itu keunggulan teman-teman ya, dan sudah support dengan USB 3.0. Di sini kita bisa lihat kelengkapan dari bagian bawah TV-nya. Kakinya kita sudah adjust menggunakan level 2-nya ya, jadi tingginya kurang lebih seperti ini. Jadi di bawahnya kalian bisa tempatkan soundbar seperti ini, jadi menambah kesan cantik di tampilan TV-nya. Kita bisa lihat ini ya tampilannya.
Oke, dan nanti kita akan spill juga di terakhir video untuk harga teman-teman ya. Sekarang kita setup dulu atau setting TV ini ke tampilan mode menunya ya. Nanti kita akan download juga aplikasi-aplikasi unggulan dari TV ini. Sip, tentu saja kita mulai. Oke, sebelum kita masuk settingan menu awal, saya akan spill juga untuk tampilan remote dari OLED Sony ini teman-teman ya. Tampilannya hampir sama dengan seri-seri dari 80L, 90L, semua tidak ada perubahan. Dan yang terbaru di sini, dia di seri daripada seri K, dia terdapat tombolnya ya, tombol settingannya berubah ya menjadi tombol seperti kunci Inggris ya, istilahnya sini kita bisa lihat. Di sini ada input sama, ada menu juga sama, kursor naik turunan enter. Di sini tombol back, ada home, di sini tombol voice, dan ada beberapa aplikasi tambahan di sini. Kurang lebih ada 2 aplikasi ya di sini kita yang ditambah. Di sini kita bisa lihat yang ditambah itu yang pertama itu ada Bravia Core dan ada Crunchyroll ya. Kita bisa lihat ini aplikasi-aplikasi yang menjadi tambahan di remote Sony di seri L yang sekarang. Oke, ini tampilan remote-nya dipegang juga sangat gampang, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, dan sangat simple. Kita kantongin pun juga bisa ya, seperti ini remote-nya. Jangan dikantongin sih, ini remote display teman-teman ya, nanti kebawa pulang. Oke, ini tampilan remote-nya. Sekarang kita langsung saja ke tampilan settingan dari menu Google TV Sony ini. Sip, langsung saja kita mulai. Oke, jadi ini dia tampilan Google TV-nya teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat ini dia tampilan menu standar ketika TV-nya belum dikonekkan dengan akun Gmail. Jadi tampilan sangat sederhana, dan mungkin nanti saya akan spill lagi di video review selanjutnya mengenai lengkap istilahnya. Oke, video review lengkap mengenai OLED TV Sony terbaru di seri A80L ini. Sekarang saya hanya istilahnya dasar-dasarnya aja, atau istilahnya poin-poin dari TV seri OLED terbaru. Oke, sekarang kita langsung saja spill untuk kualitas gambar dari TV Sony di OLED XR55A80L ini. Langsung saja kita tes untuk kualitas gambarnya. Jadi di sini kita akan spill menggunakan demo yang saya miliki teman-teman ya, dan kita langsung download di YouTube ya. Ini kita bisa lihat ini dia untuk tampilan demo di mode 4K 120 Hz nya. Nah, dari info, TV ini juga sudah support dengan refresh rate mencapai 120 Hz. Dan untuk motion flow-nya up sampai 800. Sini kita bisa lihat ini dia tampilan kualitas gambar dan warna dari TV-nya. Kalau OLED sih tetap juara teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat warnanya sangat keluar dan tampilan gambarnya pun sangat oke. Lihat teman-teman ya, tampilan warnanya. Nah, di video selanjutnya baru saya akan lengkap jelaskan dan review ya. Dari segi suara, gambar saya akan tes juga. Jadi sekarang kita akan tampilkan spill untuk kualitas gambar di TV ini saja. Jadi kita merekamnya di samping ya. Kurang lebih ini dia tampilan gambar dari TV-nya. Sangat jelas teman-teman ya. Dan untuk color picture di sini kita menggunakan mode vivid ya. Nah, ini kita keluarkan lagi. Nah, ini menggunakan mode vivid. Jadi warnanya itu lebih keluar dan jauh lebih cerah. Terus keren banget teman-teman ya warnanya. Ini kita bisa lihat. Nah, ini dia tampilan warnanya. Nah, oke teman-teman, jadi segera sih untuk review kita kali ini mengenai OLED TV dari Sony. Dan untuk harganya sendiri dari OLED TV ini kurang lebih di kisaran harga 25 jutaan teman-teman ya. Saya ulang lagi, di kisaran harga 25 jutaan. Oke, jadi segera sih untuk review kita kali ini mengenai OLED TV terbaru dari Sony berukuran 55 inch. Untuk kalian jangan lupa juga ya terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share. Nah, di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.